sudah agak panas. Itu saya datang, kampus sepi, tidak ada siapa-siapa. Saya berdiri tunggu lift di lantai 1 ini. Wow, gedungnya lantai 6 saja, cuman 6 lantai, tapi asik gitu. Wah, berdiri, sepi, tidak ada siapa-siapa. Kemudian ketika saya tunggu gini, saya dengar ada suara langkah kaki. Tuk-tak, tuk-tak, cepat, tuk-tak, tuk-tak, tuk-tak. Saya lihat, dari jauh gelap. Semakin dekat, kena lampu saya tahu, oh teman saya. Dari Manokwari. Satu angkatan dengan saya, cuman saya matematika, dia bahasa Inggris. Kemudian saya tanya, waktu dia datang, Pace, kok ada apa datang pagi, kuliah pagi? Tidak ada kuliah, Abdur. Terus kok bikin apa datang pagi? Saya mau belajar naik lift juga. Baik, Pace, sudah. Jadi kami tunggu, begitu pintu lift terbuka, di lantai 1 ini, begitu pintu lift terbuka, begitu saya mau masuk, dia suruh saya tahan. Abdur, kok tahan itu pintu? Kemudian dia keluarkan botol minum. Saya pikir, Pace buat apa itu botol minum? Sudah, kau tahan saja itu pintu. Saya minum Antimo. Saya, Pace sudah jangan terlalu bodoh. Orang lain naik ini tuh aman-aman. Tidak ada yang muntah berak di dalam. Tidak ada. Kau jangan bikin kampungan. Bagi satu. Kami naik lift. Belajar naik lift pertama kali. Kemudian, saya baru rasakan ketika kita dari daerah yang lain, merantau ke daerah yang lain. Jangankan NTT. Orang Sunda merantau ke Jakarta saja, saya yakin logatnya pasti dibully. Ada aja yang dibully gitu. Nah, apalagi saya yang NTT, kemudian fresh graduate dari NTT datang ke Malang gitu. Itu saya itu, waktu awal-awal perkuliahan, itu saya dibully di kelas itu. Dibully hanya karena logat saya berbeda gitu. Jadi setiap kali perkenalan, kalau dosen baru begitu, saya perkenalan, ya nama saya Abdur Arsyad, dan saya dari NTT. Baru dengar kata NTT, mereka sudah ketawa di kelas. Tanpa sebab ketawanya. Di belakang ada yang berteriak, sumber air sudah dekat. Saya itu yang di depan kelas yang kayak, salah saya apa sih? Ya saya tahu, daerah saya Gersang, saya tahu. Orang saya lahir di sana. Kalian kan tahu dari TV, saya lahir di sana. Saya tahu, tidak perlu kalian perjelas di kelas ini gitu. Saya tahu, daerah saya itu Gersang. Tapi begitu, mungkin mereka maksudnya bercanda, tapi saya itu rasanya kayak sakit hati banget ya. Dikatakan sumber, karena begini, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa minta pada Tuhan untuk lahir di mana gitu. Saya lahir keluar tuh set. Ya NTT lagi. Mau masuk, dokter sudah tutup. Ya tidak bisa. Tidak bisa gitu. Tidak ada kita lahir dan tiba-tiba udah jadi begitu. Saya kalau bisa minta lahir di mana ya, dan sebagai orang apa, saya minta lahir di Korea. Joget-joget sedikit, terkenal saya jadi boyband. Tapi tidak bisa kan. Saya lahir dan jadi orang NTT gitu. Dan pada waktu itu karena sering dibully begitu, saya mulai mencari pelampiasan. Biasanya begini nih, kalau kita dibully, itu kita cari pelampiasan. Apa yang bisa kita salahkan kalau kita tidak bisa melawan gitu. Saya pada waktu itu begitu. Saya cari apa yang bisa saya salahkan gitu. Saya mau salahkan takdir, mau salahkan Tuhan, takut kualat. Tidak berani. Akhirnya saya coba cari, apa yang buat saya jadi orang NTT ini kenapa begitu. Saya cari, kemudian saya ketemu alasan yang cukup logis pada waktu itu. Saya bisa menyalahkan nenek moyang. Nenek moyang itu, saya bisa salahkan. Sumpah saya itu yang kayak nenek moyang. Memang nenek moyang ini memang. Saya begitu. Karena begini teman-teman. Kita kalau baca, saya pernah baca di Litbang Kompas, penelitian dari salah satu profesor gitu. Dia meneliti tentang gen asli orang Indonesia. Jadi dia ambil sampel, random sampling dari Aceh sampai Merauke gitu. Dia ambil random sampling, ada berapa banyak begitu, berapa ribu orang begitu diambil. Kemudian diteliti gen asli Indonesia. Dia menemukan bahwa tidak ada ternyata satu orang pun, tidak ada, maunya suku apapun di Indonesia ini yang suku asli orang Indonesia. Kita semua ini tidak ada orang asli Indonesia. Kita semua ini adalah orang-orang hasil migrasi dari benua-benua yang lebih besar. Kebanyakan dari Afrika, dari Asia yang atas-atas, itu kita migrasi ratusan ribu tahun yang lalu. Nah, kalau begitu, betul lah kata orang nenek moyang kita seorang pelaut. Tidak mungkin mereka migrasi pakai otopet kan tidak mungkin kan? Pasti pakai perahu dong. Pasti pakai perahu kan, lewatin samudra, lewatin laut. Nah, saya berpikir, oke, mereka migrasi nih nenek moyang masuk ke Indonesia. Nah, maksud saya nih, ketika sudah sampai di Indonesia ini kan ada 17.504 pulau. Maksud saya dari pulau 17.504 itu, dari pulau sebanyak itu, kenapa dia harus pilih pulau yang gersang untuk dia tinggal? Kenapa begitu?
Kan pulau banyak. Apa salahnya? Angkat lagi layarnya, dayung sedikit, kan pulau sebelah ada air itu. Ada air di sebelah. Dia tinggal di situ. Dia tidak pikir anak cucunya bakal dihina-hina gitu. Dia melaut tapi tidak belajar geografi. Bagaimana coba? Untung tidak mati dia di jalannya. Nah itu akhirnya saya pelampiasan. Dan ada di beberapa kali mata kuliah kalau dosennya yang masih baru-baru juga gitu, saya berusaha untuk tipu-tipu logat kadang-kadang. Jadi saya kalau perkenalkan teman-teman, nama saya Abdul Arsyad dan saya asli dari Solo. Satu kelas tanpa ketawa. Di belakang ada yang berteriak, sumber air Supindah Solo. Tetap dihina, tetap. Aduh luar biasa. Tadi Arif Ratot cerita tentang anaknya. Ini Andika cerita tentang stroller. Saya juga sudah punya anak sama. Tapi Arif Rata anaknya lahir duluan ya. Jadi karena Arif Rata itu kan hamil dulu baru nikah. Oh tidak ya. Oh tidak. Tapi sempat dulu kan. Tapi tidak jadi gitu. Arif Rata nikah duluan, punya anak duluan. Selisih dengan anak saya mungkin 4 bulan apa 6 bulan begitu. Saya juga punya anak 1. Saya setelah punya anak itu teman. Saya itu baru sadar bahwa 7 keajaiban dunia itu tidak ada apa-apanya itu. Tidak ada apa-apanya dibandingkan keajaiban penciptaan manusia itu. Maksudnya kok saya sebagai orang NTT, saya senang Komodo pernah masuk sebagai 7 wonder gitu, 7 keajaiban dunia. Cuman kalau kita pikir-pikir lagi, tidak ada ajaib-ajaibnya Komodo itu, biasa aja. Dia tuh hewan yang bertahan, salah satu alasannya adalah hewan purba yang bertahan sampai sekarang. Kalau hewan purba yang bertahan sampai sekarang, nyamuk juga bertahan. Nyamuk itu kan dari dulu. Dia juga bertahan gitu, dan dia tidak jadi keajaiban. Dan Komodo tuh biasa aja, kita kasih daging gitu, kasih makanan. Komodo tuh datang, makan. Sudah, biasa saja, ayam juga begitu. Menjadi ajaib kecuali kita kasih makanan, Komodo datang. Sebelum makan Komodo yang Allahumma barik lana fima. Nah itu ajaib. Itu ajaib. Grup WA keluarga langsung rame tuh. Ditemukan Komodo berdoa di NTT. Itu ajaib. Tapi ini biasa saja sebenarnya Komodo itu. Menurut saya ya. Nah. Dibandingkan Komodo ini. Kalau dibandingkan dengan penciptaan manusia itu jauh. Masih jauh ajaibnya. Penciptaan manusia ini luar biasa. Saya tuh waktu pertama kali anak saya keluar. Badannya ini masih ada cairan-cairan plasenta atau apalah itu ya. Pokoknya air ketubannya masih ada darah-darahnya. Saya ambil kulitnya itu lembut. Saya belum pernah menyentuh kulit selembut kulit bayi yang baru lahir. Lembut sekali, lembut. Saya pegang, dari sutra 20 juta kayaknya ini. Saya Abdur, terima kasih. Terima kasih teman-teman semuanya. Selamat siang.